Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku, kematian Yesus bukanlah dongeng atau fiksi yang dikarang manusia. Alkitab kita, Alkitab Perjanjian Baru, dan lengkap bersama dengan Alkitab Perjanjian Lama, sudah utuh itu mulai akhir abad 20. Jadi 400 tahun sebelum ada agama Islam. Jadi agama Yahudi itu 1400 tahun sebelum ada agama Kristen. Lalu abad 1 mulai ada kisah penyaliban dan mulai ditulis dari beberapa penulis. Jadi bukan satu orang saja, supaya verifikasinya jelas. Itu abad 1. Lalu abad-abad berikut baru ada agama besar lainnya. Tidak mungkin, saudaraku, kisah itu dikarang. Kebangkitan Yesus benar-benar juga fakta. Tidak mungkin orang-orang sederhana seperti Petrus dan teman-temannya berani mempertaruhkan hidup. Dan ribuan orang lainnya yang mati martir. Yang diperintahkan Yesus untuk memberitakan Injil tanpa pedang. Tanpa perang. Tidak mungkin berani menderita dipancung demi sebuah kebohongan. Logikanya itu jelas. Jadi jangan saudara berpikir bahwa yang disalib itu ada yang bukan Yesus, ada yang mengajarkan Yudas yang disalib. Sedangkan Yesus diraibkan. Itu tidak demikian. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib tetapi melarikan diri ke India. Ada teori yang menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit, ia tetap ada di kubur. Teori ini didasarkan pada ditemukannya tulang belulang yang diakui sebagai tulang belulang Yesus. Padahal tulang belulang itu hanya perkiraan tulang. Entah tulang siapa. Sebuah perkiraan yang kemudian diakui seakan-akan fakta. Dan ini suatu kebodohan. Ada pula yang mencoba membuat satu tulisan bahwa Yesus tidak bangkit tetapi pergi ke daerah Eropa berumah tangga lalu membangun satu dinasti di Eropa. Dan fitnah lain yang menyangkal kebangkitan Yesus. Kita menangkis fitnahan itu bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan perdebatan, bahkan kalau perlu tidak dengan perdebatan. Memenangkan perdebatan tapi tidak memenangkan jiwa yang hanya ada kepahitan. Dalam perdebatan sering orang tergoda untuk menyerang keyakinan agama lain. Jadi kita membuktikan kebangkitan Yesus bukan dengan perdebatan. Tetapi dengan pengalaman konkret bahwa dia hidup.
pengalaman konkret bahwa dia hidup, dia nyata, itu baru tidak akan bisa terbantahkan. Bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan Alkitab mencatat itu, saudaraku. Tetapi sebelum Alkitab Perjanjian Baru mencatat tentang kebangkitan Yesus, di dalam Sakaria pasal 14 juga ditulis mengenai adanya kebangkitan itu. Jadi hal kebangkitan sudah dicatat di Perjanjian Lama, sudah dinubuatkan adanya kebangkitan itu. Kehidupan Yesus itu sudah dinubuatkan, ya, di mana dia lahir di Bethlehem, ya saudara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti masuk kota Yerusalem, ya, seperti fakta salah satu muridnya akan berkhianat. Wah, banyak lagi. Benar-benar untuk memverifikasi atau membuktikan bahwa Yesus benar-benar utusan Allah. Utusan yang terverifikasi. Utusan yang terbukti benar dia utusan. Sehingga saudara tidak perlu menunggu dan mempercayai utusan lain. Kebangkitan itu fakta. Dan Yesus bangkit agar Allah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh, menjadi Allah yang hidup. Dia bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Yang namanya hidup itu ya berdaging. Kalau tidak berdaging namanya hantu. Itulah sebabnya ketika kebangkitan, saudaraku, Yesus menampilkan atau mendemonstrasikan tubuh kebangkitannya itu. Bukan tubuh maya. Bukan tubuh yang berbeda dengan tubuh kita. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia bangkit dengan wajah yang sama, bukan wajah yang lain. Saudaraku, itulah sebabnya Tuhan Yesus di depan mata mereka makan dan minum. Kalau di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16, kisah mengenai dua orang murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus tapi tidak mengenali Yesus, itu faktornya ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia, dan Tuhan memang menghendaki mereka jangan mengenal dulu. Sesuatu yang menghalangi mereka. Adapun wajah Yesus tidak berubah. Ketika dia tampil, lalu dia menunjukkan tubuhnya dan berkata, "Rabalah tubuh ini. Aku bukan hantu, aku bukan ghost, aku bukan roh. Aku sudah menjadi daging yang hidup dan itu kekal." Dan itulah tubuh kebangkitan, saudaraku, yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Ternyata tubuh kebangkitan dapat menikmati makanan dan minuman. Nanti akan saya singgung lagi hal ini. Karena Yesus berkata bahwa dia akan makan dan minum secara fisik di kerajaan Bapa di surga. Markus 14 ayat 25, Lukas 22 ayat 18. Ya. Saudaraku sekalian, hal ini memberi pengharapan kuat dan sangat menghibur bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan. Senang kita harus senang, saudaraku. Kita harus bahagia dengan pengharapan ini. Kalau kita tidak senang dengan fakta kebangkitan, itu ada sesuatu yang salah, ya saudaraku. Akhir kehidupan kita bukan di kuburan. Kalau di Jakarta itu ada kuburan Tanah Kusir, Menteng Pulo, San Diego Hills, Kuiling atau krematorium, tempat kremasi mayat. Bukan di sana akhir hidup kita, saudaraku. Nah, menjadi persoalan yang sering diperdebatkan yaitu bagian manusia yang mana yang dibangkitkan.
Terdapat berbagai pandangan mengenai hal ini, saudaraku. Tapi sebelum saya jelaskan, mungkin ada pertanyaan yang saya harus jawab. Ya. Ada pertanyaan yang saya harus jawab. Yesus ya mati hari ketiga. 3 hari dikubur. Bukankah itu 2 hari, Pak? Jumat, Sabtu. Nah, ini yang membuat banyak orang jadi bingung. Saudara harus menghitung 1 hari Jumat. Jumat itu siang hari ya, Tuhan Yesus disalib. Sampai jam 6, nah itu mulai masuk ya, mau sabat, persiapan sabat biasanya. Sampai ini Jumat, Sabtu jam 6. Maka jam 6 Sabtu lewat itu sudah, kalau waktu kita di Israel mereka sudah mulai keluar. Selesai merayakan sabat, saudara. Nah baru Minggu pagi Yesus bangkit. Jumat, Sabtu, Minggu pagi. Jadi menghitungnya hari Jumat sampai jam 6, Sabtu sampai jam 6 baru besok. Memang tidak 24 memang tidak 24 jam. Tetapi ini sudah terhitung 3 hari, saudara. Ya paham ya? Jangan nanti saudara bingung lagi ya. Jumat sampai jam 6, Sabtu sampai jam 6 baru Minggu, saudara. Minggu pagi. Hari pertama minggu itu ketika murid-murid wanita Yesus atau perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus mau datang ke kuburan. Mereka tidak sempat meminyaki Yesus karena hari Sabat tidak bisa. Dan mereka mencoba untuk meminyaki Yesus dengan ya rempah-rempah supaya tidak busuk. Ternyata bangkit. Nah, yang dibangkitkan itu apanya? Nah, kalau kita melihat Tuhan Yesus yang dibangkitkan itu fisik. Fisik. Rabalah aku. Hantu tidak berdaging. Jadi fisik. Jadi ketika dia berkata, cucukkan jarimu Thomas di sini. Kamu akan merasa fisik. Terdapat berbagai pandangan mengenai hal ini, namun seperti yang telah saya jelaskan bahwa yang dibangkitkan itu tubuh jasmani yang seperti kita miliki hari ini. Ya. Hal ini didasarkan pada pernyataan Alkitab dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50 yang menyatakan dengan jelas bahwa tubuh jasmani manusia ya, itu jelas. Ya. Memang tubuh yang sekarang ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi nanti kita memiliki tubuh baru. Yang ini akan kembali ke tanah karena tubuh ini akan mati. Nah tubuh yang baru nanti, tubuh seperti yang dimiliki oleh Yesus. Yang tidak pernah akan mengalami kematian. Mengamati ayat-ayat Alkitab dapat disimpulkan dengan tegas bahwa pandangan yang mengatakan bahwa tubuh manusia ini akan, yang sekarang ini saudaraku akan bangkit. Ini tubuh akan masuk ke dalam tanah. Tapi yang dibangkitkan apanya? Nah, ini di sini kita menemukan misteri sebenarnya. Kalau di Yeskiel pasal 37 ayat 5 sampai 14 ada nubuatan tulang-tulang yang dibangkitkan itu sebuah ilustrasi. Saudara kalau membaca dengan teliti, itu menggambarkan Israel yang dibangkitkan. Itu bukan real bone. Itu bukan real bone, bukan tulang yang benar secara fisik yang akan dibangkitkan. Nah, kita tidak tahu apakah DNA kita nanti yang dibangkitkan. Karena setiap orang punya DNA dengan semacam nomor khusus. Kalau KTP itu ada nomornya, ya, kodenya. Dan setiap orang punya DNA dengan kode yang tidak ada yang sama. 20 pangkat sekian, saudara. Pangkat 100 atau berapa, saya lupa ini. Nah ini tidak mungkin sama. Nah kalau dulu keyakinan kita tulang itu akan dibangkitkan. Maka tidak boleh dikremasi. Itu kelompok orang-orang Kristen tertentu.
Kalau ditanya, loh bagaimana dengan orang yang matinya dibakar seperti orang-orang Kristen zaman dulu yang mati dibakar, mati di pesawat terbang, tulang-tulangnya juga hancur jadi debu. Nah, itu beda katanya. Lah apa bedanya? Kan jadi tidak memiliki konsistensi. Kita harus jujur mengatakan kita tidak tahu bagian mana yang akan dibangkitkan. Tetapi yang jelas kita akan punya tubuh seperti tubuhnya Yesus. Ya saudaraku. Kalau saudara berdasarkan Yeskiel pasal 37, tulang-tulang akan dibangkitkan, itu tidak tepat. Ya, karena tulang-tulang itu sebuah ilustrasi menggambarkan Israel. Ya. Menggambarkan Israel yang dibangkitkan, dipulihkan maksud saya, saudara. Tetapi bagian mana dalam tubuh kita yang akan dibangkitkan? Nah, ini misteri kehidupan, ya. Apakah Tuhan memberikan tubuh yang baru? Berdasarkan apa? Nah, itu kemampuan Allah yang di luar kemampuan kita, itu transenden itu. Itu di luar kemampuan kita mengerti. Jangan berdasarkan Yeskiel pasal 37, lalu kemudian saudara mengatakan tulang-tulang nanti akan dibangkitkan. Nah saudara kalau di kuburan menggali kubur, kadang-kadang ada tulang yang sudah hancur, remuk. Memang ada tulang-tulang yang bisa masih utuh. Tapi banyak tulang-tulang yang hancur. Tulang hancur dimakan cacing saudaraku. Habis. Bahkan kadang-kadang ada orang masih hidup saja tulangnya sudah keropos. Nah berangkat dari pemahaman tulang-tulang physically, real bone akan dibangkitkan, maka orang menentang kremasi. Ya. Saya tidak membahas mengenai kremasi, nanti lain waktu kita membahas kremasi. Tetapi saudara-saudara harus tahu dulu hal ini. Ya. Berangkat dari pemahaman bahwa tubuh insan fana ya, yang akan dibangkitkan, maka beberapa gereja memunculkan larangan kremasi, pembakaran mayat atas jasad yang meninggal. Bila meyakini bahwa tubuh insani fana ini yang dibangkitkan. Ya, tadi saya katakan bagaimana dengan tubuh orang-orang Kristen yang dibakar itu. Ya, jadi kita harus berpikir secara luas, ya, berpikir secara cerdas, berpikir secara objektif ya saudara. Bila kita menghubungkan kebangkitan orang mati dengan peristiwa Yesus membangkitkan beberapa orang seperti anak Yairus, putra janda di Nain, Lazarus, maka dapat kita mengerti bahwa kebangkitan mereka itu lebih tepat dipahami sebagai hidup kembali untuk sementara atau kebangkitan sementara. Dari mati mereka hidup, bangkit betul, tapi mati lagi. Nah, kebangkitan yang Tuhan Yesus akan berikan kepada kita itu bukan begitu. Kita bangkit dengan tubuh abadi, kita mendiami kerajaan Allah. Apa arti berita kebangkitan ini bagi kita? Nah, banyak orang menganggap kebangkitan orang mati itu hal yang tidak penting. Sedikit sekali orang memahami hal itu, maka saya kemukakan pada kesempatan ini. Ternyata hal kebangkitan adalah satu hal yang sangat penting. Pemberitaan yang dilakukan rasul-rasul sejak gereja mula-mula menekankan pokok kebangkitan ini. Kisah Rasul pasal 4 ayat 2, ayat 33, Kisah Rasul 17 ayat 32, Kisah Rasul pasal 24 ayat 21 dan lain-lain. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, karena kebangkitan itulah aku rela dipenjara, aku ditawan seperti ini. Dia memberitakan berita kebangkitan itu. Tapi sekarang sudah mulai jarang saudaraku. Nah pada waktu hari Paskah baru dikemukakan. Kalau kita membaca Ibrani pasal 6 ayat yang kedua. Hal kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal itu pengajaran mula-mula yang sudah memang harus dipahami orang percaya. Itu dikuatkan oleh 1 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15.
bahwa berangkat dari kebangkitan Tuhan Yesus itulah iman Kristen dibangun. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11 bahwa segala sesuatu tidak berarti bagi Paulus sebab yang menjadi tujuannya adalah kebangkitan dari antara orang mati. Jadi hal kebangkitan dari antara orang mati itu penting. Nah, karena ketidaktahuan maka tidak sedikit pengajar, dalam hal ini pendeta, ya, tidak mengajarkan hal ini atau mengabaikan. Atau karena memang dipandang tidak menarik. Dan jujur saja karena manusia sudah terlalu terkungkung dengan pola pemikiran hidup hari ini, bagaimana menikmati kehidupan hari ini. Padahal Alkitab mengatakan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah kepercayaan kami. Dan orang yang meyakini Yesus bangkit orang yang paling malang. Nah, itu. Kebangkitan merupakan dasar pengharapan kehidupan orang percaya. Kisah Rasul pasal 24 ayat 15 ya, dan 21, Filipi 3, 10 sampai 11. Nah, pernyataan Paulus jelas. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Coba betapa pentingnya hal ini. Dan pada dasarnya yang hendak dicapai oleh Yesus dalam seluruh pengorbanannya adalah Ia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kebangkitannya itu membuktikan ketaatannya kepada Bapa di surga. Taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8. Ibrani 5 ayat yang ke-7, karena kesalehannya Dia didengar. Ini perlu saya kemukakan supaya Bapak Ibu jangan anggap ringan hal kebangkitan ini. Ya. Dan Yesus jelas-jelas menunjukkan bahwa Dia bangkit dengan tubuh seperti tubuh kita. Sebab beberapa minggu Yesus bergaul dengan murid-muridnya. Ya, kebangkitannya, maksud saya di satu dari antara kisah kebangkitannya Yesus menyatakan ini. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat padaku. Tidak. Hantu tidak seperti ini. Kata hantu dalam teks aslinya maksud saya teks asli Lukas pasal 24 itu sebenarnya kata yang digunakan pneuma, roh. Aku bukan roh. Kalau Dia Allah yang hidup, Dia Allah dari individu-individu yang berdaging. Ya. Tubuh kebangkitan diperagakan oleh Yesus sebagai tubuh fisik daging yang dapat disentuh dan bisa berinteraksi dengan alam fisik dunia materi. Nah, luar biasa. Yesus makan dan minum setelah kebangkitannya. Ia tidak berubah jadi hantu atau roh. Dalam hal ini kita memperoleh kesimpulan betapa berharganya sebenarnya alam materi ini. Sebab semua diciptakan sungguh amat baik untuk dinikmati oleh daging atau fisik. Kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, kita tidak pernah mati. Regenerasi tubuh kita ini berlangsung terus. Dan kita menikmati alam fisik ini juga tidak pernah berhenti. Tuhan mengevaluasi hasil ciptaannya ya pada hari terakhir setelah menyelesaikan semuanya, setelah menyelesaikan semua, lalu Tuhan berhenti dan Dia menilai sungguh amat baik. Jadi keliru kalau orang memandang alam materi itu jahat. Alam materi diciptakan Tuhan untuk dinikmati. Surga itu nanti alam materi bukan alam roh.
Kita tidak menjadikan materi di bumi ini menjadi tujuan. Tapi ada alam materi lain nanti di dunia akan datang. Dengan tubuh di mana kita berinteraksi. Dan sebenarnya saudara, diangkatnya Henokh, ya, diangkatnya Henokh di Kejadian pasal 5, diangkatnya Elia dan juga Musa, itu jelas mengindikasikan bahwa ada alam fisik yang dimasuki mereka. Kita tidak pernah membaca di Alkitab mereka berubah dari alam fisik, tubuh fisik jadi tubuh roh. Kita tidak membaca itu. Bisa saja, tetapi yang saya pahami pasti alam fisik. Dan yang menarik ketika Elia dijemput pakai itu, kereta. Keretanya yang rodanya berapi. Ya, kita tidak tahu teknologi macam apa itu yang Allah berikan. Ya, teknologi macam apa. Nah, kita tidak bahas. Ya, tapi bukan tidak mungkin Allah sudah menemukan teknologi itu. Bisa, bukan tidak. Sebab diangkat dengan secara fisik. Memang kalau ditulis dalam Kejadian 5 bagaimana Henokh diangkat Tuhan tidak dikisahkan. Tapi Elia diangkat dengan sarana, instrumen, dengan kendaraan, saudara. Nah, kalau Musa memang tidak jelas, memang tidak mudah menjelaskan apakah Musa betul-betul dikubur atau dia diangkat. Tetapi saya sudah punya penjelasan, tidak saat ini, bahwa dia benar-benar diangkat Tuhan. Ya, yang tubuhnya diperebutkan, soma itu diperebutkan, bukan petoma. Kalau petoma itu mayat, kalau soma itu tubuh. Oleh karena Yesus ya berjuang hebat demi kebangkitan itu. Jadi tidak bisa dibantah. Karena sangat jelas bahwa kebangkitan adalah realitas yang pasti dialami oleh manusia. Mazmur 16 ayat 8 sampai 10 juga telah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Banyak teks dalam Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa kebangkitan adalah realitas. Yesaya 26 ayat 19, Daniel 12 ayat 2, Sakaria 14 ayat 5 dan lain sebagainya. Daniel 12 ayat 2 mencatat bahwa semua orang mati akan bangkit. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dalam Perjanjian Baru kita menemukan banyak ayat yang berbicara mengenai kebangkitan. Nah, itu banyak sekali, saudara. Tentu saudara-saudara sekalian bisa membacanya. Kalau kita konsekuen dan konsisten dengan keyakinan bahwa manusia akan memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu jangan saudara bayangkan bling-bling, menyala-menyala begitu. Dulu bayangan banyak orang begitu, termasuk bayangan saya. Tubuh kebangkitan itu ya tubuh seperti ini, hanya tidak bisa mati, jadi mulia. Oleh sebab itu kejatuhan manusia dalam dosa memang membuat tubuh manusia tidak mulia, saudara. Tubuh kemuliaan yang dimaksud Alkitab yang saya pahami itu tentu menunjuk tubuh seperti yang dimiliki Adam. Sebelum Adam jatuh dalam dosa. Maka manusia memiliki metabolisme yang sempurna. Yang tidak bisa mengalami kematian. Kalau dalam istilah sains ada telomer. Semacam baterai yang tidak pernah mati. Hanya manusia yang tidak bisa mati. Karena maut manusia bisa mati. Karena kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi kata kemuliaan untuk tubuh tidak menunjuk kepada tubuh ya, dengan kualitas yang berbeda dengan dari apa yang Allah sudah ciptakan. Sungguh amat baik. Boker tov. Good morning itu. Wa inna tov meot. Tov itu bagus, tov. Kalau selamat pagi, boker tov. Kalau tov itu good morning, good. Kalau tov meot itu very. Sudah very, udah sangat baik. Tov, jadi top, tov. Allah menilai sungguh amat baik. Tov meot.
Tov itu bagus. Kalau saudara di Israel orang berkata boker tov, tov itu bagus. Pagi yang baik. Kalau tov meot itu very good. Ya, udah tov itu udah sangat bagus, top. Pakai very meot. Wah, itu sangat baik. Jadi apa yang Allah ciptakan itu sudah sungguh amat baik. Itulah tubuh kemuliaan. Saya tambahkan di sini bahwa tidak pernah tercatat dalam Alkitab ya, mengenai perbedaan kelamin atau apakah seseorang ganti kelamin nanti di sana, di dunia akan datang. Tetapi yang jelas tubuh yang dimilikinya tubuh seperti ini. Kita harus berhati-hati dalam membahas pokok masalah tubuh kebangkitan ini yang terkait dengan surga. Sebab Alkitab memang terkesan tidak banyak mengungkap rahasia surga. Agak ironis ya sebenarnya. Surga itu tujuan hidup kita. Tapi Alkitab tidak menunjukkan dengan jelas. Jadi seperti misteri saudara. Bagi Abraham memang misteri. Dan Abraham tidak mengerti bahwa negeri itu ternyata bukan di bumi ini. Ibrani 11 mencatat dari jauh Abraham hanya melambai-lambai. Itu Kanaan surgawi. Ternyata kota itu memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bukan di bumi ini. Itu yang menyita itu yang menyita seluruh hidupnya Abraham. Menyita seluruh hidupnya Abraham, saudaraku. Kebayang nggak nanti kalau akhirnya ternyata negeri itu tidak ada? Allah bohong. Ternyata itu alam roh. Nggak mungkin. Tadi saya sudah menyinggung Henok diangkat hidup-hidup, juga Elia. Juga kemungkinan besar, kalau saya sudah pasti Musa. Berarti memang ada alam fisik. Kalau saudara tidak suka ya tidak usah terima ini dan tidak usah percaya. Saya tidak membuka ruangan sedikit pun untuk berdebat, tidak perlu. Saudara dengar apa yang saya sampaikan? Anda diubah, diberkati, ayo jalan terus. Tidak, Anda cari pembicara lain. Abraham itu meninggalkan Ur Kasdim itu demi negeri yang dijanjikan Allah. Sekarang kebayang nggak kira-kira kalau ternyata negeri itu tidak ada? Atau ada tapi alam roh. Alam roh. Oh, bohong Allah. Ternyata negeri itu ada. Ternyata negeri itu ada, saudara. Bagi Abraham gelap. Nggak ngerti. Walaupun di ujung akhir hidupnya Ibrani 11. Oh dia baru tahu itu negeri ternyata di langit baru, bumi baru. Tapi kalau kita sudah tahu itu Yerusalem baru. Dan kitab Wahyu mengungkapkan fakta ini. Jadi jangan berpikir surga itu alam roh. Surga itu alam fisik. Saya sering agak setengah bercanda tapi sebenarnya serius. Saya ini kan manusia bukan monyet. Monyet hanya butuh satu dahan ke dahan lain ya di pohon makan pisang. Saya manusia butuh tempat tinggal, saya mengerti seni, saya juga menikmati seni musik, seni lukis, lihat pemandangan alam yang indah, laut, danau. Itu Allah ciptakan sempurna sekali dengan variasi warna dan kombinasi warna yang perfect, sempurna. Aku juga ingin punya rumah besar. Kalau bisa di pinggir pantai ada gazebo-nya, bisa duduk ngopi dengan sahabat-sahabat. Saya juga ingin hidup tenang tanpa sakit. Wah kalau bisa sih tanpa kemiskinan. Tetapi saya tunda, apa? Saya tunda untuk masuk dunia akan datang. Di sana ada rumahku,
Aku menikmati makan minum seperti yang Yesus janjikan. Aku tidak akan makan anggur bersamamu kecuali nanti anggur yang baru. Saya sudah pelajari kata baru di situ, artinya kualitasnya yang baru. Bendanya sama, tapi kualitasnya beda. Baru. Aku tunda itu. Dan saya sering bicara kepada sahabat-sahabat di sekitar saya. Kita akan lanjutkan perjumpaan kita nanti di dunia yang akan datang. Oh, saya nggak mau. Kalau surga itu nggak jelas. Kok Alkitab tidak seperti mengungkapkan ya. Surga itu bagaimana padahal tujuan kita. Jawaban saya sederhana dan ini benar. Tidak perlu dijelaskan. Karena sudah sangat jelas. Surga itu sudah sangat jelas. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak perlu surga lain. Bumi ini surganya. Anda tahu kata surga artinya apa? Samayim. Samayim itu artinya apa? Langit. Langit itu apa artinya? Ya jagat raya ini, universe ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ini luasnya jagat raya ini fasilitas surga. Jadi kalau bumi jadi lautan api, itu teks aslinya bukan lautan, danau, limne topuros. Limne itu danau, puros itu api. Bukan lautan, kalau lautan itu talasa dalam bahasa aslinya. Seperti danau kecil titik, ini akan jadi api bumi ini. Titik, bumi kita tuh kecil saudara. Ada planet yang besarnya hampir 200.000 kali bumi. Jagat raya. Dengan fasilitas yang tak terhingga ini. Itulah fasilitas Samayim kita. Jadi kalau ditemukan NASA ada planet-planet yang bisa mungkin ada kehidupan. Oh, saya tidak heran. Tuhan pasti menyediakan tempat itu. Seperti Yesus dulu, ya, Bapa di surga menyediakan surga bagi kita, yaitu bumi ini, menciptakan Firdaus waktu itu di Eden maksudnya. Sekarang Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Itu fisik. Jadi kalau Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita artinya satu, dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita menjadi jalan pendamaian dengan Allah. Dua, dia benar-benar menyediakan tempat secara fisik untuk kita. Jadi kematian tidak boleh menakutkan kita sama sekali. Nggak boleh menakutkan kita. Jangan duniawi. Kita tunda kesenangan kita di dunia akan datang nanti. Kesukaan abadi. Aduh saudara. Kalau saya lihat orang menderita, benar saudara. Saya itu bisa menangis sendiri. Di mobil, sudah tengah malam saya lihat orang mendorong gerobak jual jagung masih numpuk seperti gunung. Pasti nggak laku itu. Saya nangis di dalam mobil. Saya nangis, saya berkata Tuhan, bangsaku ini miskin. Seandainya orang-orang seperti ini nanti bisa masuk surga. Menjadi anggota masyarakat. Di dunia sudah diperlakukan tidak adil, ditindas oleh kekuatan-kekuatan angkara murka manusia. Dan banyak lagi orang menderita. Kita sebagai anggota keluarga kerajaan yang akan dimuliakan bersama Yesus. Mesti memandang surga itu real. Tidak usah harus mimpi mendapat penglihatan ke surga lalu berkata, heaven is so real. Nggak perlu. Kita yakin yang dikatakan Yesus. Kita percaya walau tidak melihat. Fisik. Alam fisik. Tidak heran nanti waktu kita meninggal dunia. Kita melihat kemuliaan fisik. Dengan tubuh fisik. Kita makan minum. Dengan makan minum fisik. Entah bagaimana bentuknya. Tapi fisik. Jangan membayangkan nanti kita akan makan jeruk. Tapi jeruk ala roh, yang kulitnya bisa dimakan. Oh, ya kalau bisa syukur. Rambutan, rambutnya juga bisa dimakan.
Duren, apakah durinya juga bisa dimakan? Ya kalau bisa ya enggak apa-apa, tapi yang penting secara fisik kita makan. Makanya kalau kita anak Abraham beriman, seperti yang saya khotbahkan tadi jam 11, kita harus bergembira atas pengharapan kebangkitan ini. Fisik. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Nyanyikan saudaraku. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Sekali lagi, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saya mau lebih serius, saudara. Saya mau mengajak orang itu ke surga itu serius. Banyak buku-buku dogmatika Kristen yang hampir-hampir tidak mencantumkan masalah pokok surga ini. Saya sudah melihat beberapa buku. Tidak mencantumkan masalah surga. Ini dianggap misteri yang tidak perlu dipecahkan. Saya memiliki buku yang judulnya khusus surga. Saya kira halamannya sudah hampir 300. Ya. Anggapan bahwa Alkitab sangat minim memiliki informasi mengenai surga, dan tidak ada usaha untuk menggali kekayaan Alkitab yang berbicara mengenai surga, termasuk mengenai tubuh kebangkitan, mengakibatkan banyak orang Kristen memiliki konsep yang salah mengenai surga, dan itu mengakar dalam diri mereka, dan akibatnya mereka tidak memiliki pengharapan yang jelas. Dengan tubuh kebangkitan kita akan mengekspresikan
kehidupan ini, saudara. Secara real. Jadi seperti man is a walker by nature. Man is a walker by nature. Itu fakta, manusia itu adalah pekerja. Dia akan terus bekerja. Di kekekalan kita akan bekerja karena itu nature kita, natur kita. Kita menikmati musik, menikmati seni. Itu seni diciptakan untuk keabadian, warna-warna do re mi fa sol la si do. Itu semua diciptakan untuk dinikmati di keabadian. Warna biru, kuning, coklat perpaduannya dinikmati. Bukan hanya dinikmati sementara di bumi ini. Nah, kalau hanya di bumi, hampir nggak ada yang menikmati. Kenapa? Hanya Adam dan Hawa itu pun mereka gagal untuk mencapai gambar dan rupa Allah. Nah, seringkali gereja surga digambarkan dengan tempat di mana pria-pria yang masuk ke sana ditemani 7 bidadari cantik. Tempat di mana orang hanya bangun, tidur, nyanyi, menyembah, bangun, tidur, menyanyi, menyembah. Waduh, saudara. Ini bukan surga yang benar. Surga yang menghilangkan kemanusiaan. Manusia yang agung. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Allah itu berkarya, manusia yang diciptakan juga berkarya. Dengan fisik ini. Jadi fisik yang diciptakan Tuhan dengan 2 tangan. Masing-masing punya 5 jari kaki. Ini bentuk yang sempurna. Kenapa tidak diciptakan seperti oktopus? Seperti cumi? Kenapa tidak seperti monyet? Kenapa seperti ini? Kalau monyet mirip memang. Tapi kenapa tidak seperti babi atau kuda nil? Ini bentuk yang sempurna. Dengan metabolisme tubuh yang sempurna. Jadi surga itu bukan rahasia yang pusing. Yang kita pusing memikirkannya. Real seperti bumi ini. Tapi tidak ada dosa, tidak ada kejahatan. Itu luar biasa. Makanya kita harus sungguh-sungguh sampai tingkat dengan tulus berkata, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Mesti sampai begitu. Bukan alam roh, tapi alam fisik. Karena fisik yang kita kenakan ini fisik juga yang berinteraksi dengan materi. Jadi menarik sekali ketika Yesus naik ke surga, dia tidak menghilang. Tiung, hilang. Nah, disaksikan dengan mata telanjang dia naik. Jadi surga bukanlah alam roh, dunia maya, tetapi alam fisik yang merupakan kelanjutan dari perjalanan alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah, yang ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian. Jadi ketika kita berkata sungguh amat baik, bumi ini baik, relasinya dengan planet-planet yang lain baik, relasinya dengan matahari kita dalam keluarga solar system ini baik, relasinya dengan planet-planet yang lain, maksud saya dengan matahari-matahari yang lain, baik. Ada 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way ada 200 miliar matahari. Itu yang kita lihat, bintang-bintang itu matahari. Sedangkan matahari kita itu yang sekarang sudah terbenam, kalau kami di Jakarta, yang besok pagi akan terbit, itu matahari kita yang memiliki Mars, Saturnus dan lain-lain. 200 miliar matahari. Tetangga kita ada galaksi Andromeda, juga punya ratus miliaran matahari. Manusia bisa menghitung sekarang lebih dari 400 miliar galaksi. Satu galaksi 200 miliar matahari. Sudah pusing gak kita ngitungnya, saudara? Itulah alam semesta. Bumi ini debu yang nanti akan jadi danau. Kita akan keluar dari bumi ini, diangkat rapture ke bumi atau planet yang lain. Kalau saya berkata planet, orang ketawain. Masa surga planet? Bumi ini planet yang seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, inilah surganya.
Surga bukanlah alam lain, tapi bagian alam semesta ini. Logikanya Tuhan hanya memiliki satu alam semesta, di mana surga bagi manusia termasuk di dalamnya. Sebagaimana Tuhan adalah esa atau mono, alam semesta jagat raya ini juga mono. Hal ini akan menggiring kita kepada keyakinan terhadap keesaan Allah, bahwa tidak ada alam semesta jagat raya yang lain dengan Allah yang berbeda. Allah hanya satu, Elohim, Yahweh, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Jika ada semesta lain, kemungkinan besar ada makhluk lain dengan hukum-hukumnya yang berbeda dengan hukum jagat raya kita. Padahal Allah itu esa, berarti ada Allah lain di sana. Tidak mungkin. Semesta ini hanya memiliki satu Allah yang namanya Yahweh. Memiliki satu Elohim yang namanya Yahweh. Dan satu-satu putra tunggalnya yang menjadi Tuhan bagi seluruh alam raya dan jagat raya ini. Jadi kemungkinan kecil ada semesta alam lain. Kalau saya sih bukan kemungkinan kecil, tidak ada. Banyak orang memiliki pemahaman yang keliru tentang surga karena tidak memahami bahwa tubuh yang dia miliki ini tubuh yang nantinya tubuh baru, tubuh kebangkitan. Lidah kita ini ada berapa ribu, saudara, saraf, bahkan jutaan partikel, saudara, enzim dalam tubuh kita. Ini semua sempurna, saudara. Lidah kita menikmati manis, asin, gabungan asam dan manis dan seterusnya. Itu bukan hanya di bumi ini, di kekekalan nanti kita menikmatinya lagi. Sebab kalau hanya di bumi ini yang menikmati hanya Adam dan Hawa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa menikmati ciptaan Allah secara maksimal dan proporsional. Tidak mungkin. Bumi yang terhukum ini, saudara, tidak bisa dinikmati secara maksimal oleh manusia yang rusak. Tidak mungkin. Manusia yang telah memberontak menikmati maksimal proporsional ciptaan Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Termasuk cinta dan lain sebagainya. Kasih sayang, persekutuan. Tidak bisa dengan keadaan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kemuliaan Allah dikembalikan, dimiliki, barulah orang bisa menikmati maksimal dan proporsional semua yang diciptakan Allah, yang dikatakan sungguh amat baik itu. Bila surga dipahami alam roh, maka konsekuensinya tidak perlu ada kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Yesus. Manusia tidak perlu dibangkitkan sebab dengan roh sudah bisa masuk surga. Jadi jangan saudara berpikir surga itu tempat orang hanya tidur, bangun, nyanyi, tidur, bangun, nyanyi. Itu miliar, triliun tahun, saudaraku. Begitu terus. Kok miskin sekali Allah menciptakan makhluk? Hanya begitu modelnya. Kita akan mengembangkan kreasi yang tidak pernah berhenti di kekekalan. Kita mesti menantikan keadaan itu, saudaraku. Ada orang berkata, tapi nanti kan di surga kita akan keliling-keliling tata Tuhan, kita nyanyi-nyanyi. Nah itu anak sekolah minggu. Di surga nanti pakai baju putih itu. Terus keliling-keliling tata. Kalau jumlahnya 10 nggak apa-apa. Kalau jumlahnya 2 juta, lalu keliling-kelilingnya gimana? Pusing dah, saya tak ngerti. Aduh, saudara pendeta itu ngomong begitu. Nanti di surga kita akan keliling-keliling tata. Bisa saja keliling-keliling sekali-kali karnaval, keliling-keliling Yerusalem baru. Bisa. Surga itu pemerintahan, saudara. Makanya buku saya yang hampir 300 halaman itu ya, mesti dibaca baru lengkap itu ya. Manusia tidak perlu dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan kalau dengan alam roh sudah bisa masuk surga. Jadi jangan mengesankan dunia ciptaan baru nanti tidak berhubungan dengan dunia hari ini. Ketika Yesus naik ke surga terangkat dengan fisik, tidak menghilang sampai awan menutup terus. Itu kan menunjukkan adanya keesaan alam ini.
bahwa dunia akan datang nanti, artinya surga di mana kita akan ditempatkan Tuhan, atau kalau mau menggunakan kata planet, saudara jadi tidak suka mungkin, itu terhubung dengan alam ini. Hal ini bisa mengarahkan pemikiran kita pada realitas bahwa Allah menciptakan dunia lain, maksudnya bumi yang lain di alam semesta yang sama. Jadi kalau ada alam semesta yang lain, cara Yesus naik ke surga mestinya tidak begitu seperti yang di Kisah Rasul pasal 1. Menghilang saja gitu, lalu ya memang pindah alamnya. Ini alam yang sama. Ya. Saudaraku sekalian, bila surga adalah alam roh, maka surga adalah suatu keadaan misteri yang tak dapat dimengerti oleh pikiran kita. Sebuah dunia dengan dimensi yang berbeda sama sekali dengan dimensi bumi kita ini. Dunia misteri yang menyimpan berjuta rahasia yang tidak bisa dimengerti. Saudara, apakah Tuhan memiliki karakter seperti ini? Tidak mungkin. Tuhan membawa manusia ke arah tujuan yang tidak jelas. Nah, kalau Abraham diperintahkan meninggalkan Ur Kasdim untuk menemukan kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itu tanah surgawi, saudara. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.